Jadi yang dari Banten, yang dari mana itu ngumpul di situ. Setiap malam Jumat itu ngumpul, entah dia dari mana datangnya. Saya dari bapak itu mimpi didatangi banyak orang itu bang, datang gitu kan, dan itu akhirnya kejadian. Ada yang rambutnya melilit, saya masih ingat semua, melilit itu rambutnya. Ada juga yang orang ini kita nggak tahu dari mana, tiba-tiba ada betul pintu rumah kakek saya. Itu kan masih rumah panggung kan, orang dulu itu rumah panggung tuh, ngomongin nyari kakek saya, ketemu. Nah, saya itu ditaruh di tengah, ini tawasulan semua. Jadi disuruh taruh di tengah. Tuh, ini air diputar. Iya, Diputar. ya kayak katanya orang Madura, bahasa Madura itu kayak model serakalan begitu. Jadi kayak model anak potong rambut. Nah, Taruh di tengah kan. jadi saya setelah turun dari gunung, kakek saya mimpi datang, akhirnya mulailah itu selama sebulan penuh itu. Setiap malam Jumat pasti ada lagi ngumpul kayak gitu. Enggak ada dipanggil, datang aja. Inilah airnya. Setelah sampai di terakhir baru saya diminumkan lagi. Itu sebulan itu. Setelah itu saya ingat pertama kali saya tidur maghrib, itu ketemu pertama ini jelek banget. Saya sampai nangis, manggil namanya kakek saya, pokoknya saya manggil semua orang tua saya, nangis. Itu pas di kaki saya, tapi mau nyium kaki saya kan nggak mau. Ini mah jelek, saya bilang, jangan, nggak mau saya. Berteriak nangis, orang datang, kenapa? Itu jelek, kata saya. Jelek itu di bawah. Yang mana? Jelek pokoknya di bawah. Itu kan ada tempat tidur dulu dari besi yang pakai kelambu. Tuh. Di pas kaki saya, udah mau nyium kaki saya, enggak mau. Dari muka jelek itu berubah menjadi yang nggak ada wajahnya, polos saja. Cuman dia bentuknya seperti manusia tapi berjubah banyak, cuman sepotong juga. Tuh. Itulah yang mencium kaki saya. Itu saya mau. Saya malah yang tadinya saya tarik kaki saya, ini saya luruskan lagi. Jumat kemunculan awal itu muncullah di kamar saya sosok tinggi besar. Ini utuh. Yang pertama kali saya lihat itu cuman yang awalnya sepotong maghrib pas malam Jumat habis pas sholat Jumatnya ini utuh berdiri pas di hadapan saya. Saya pulang dari masjid, masuk di kamar, buka kamar langsung udah berdiri. Gede, pokoknya tinggi besar, berwujud manusia, kelihatan ada bentuk tubuh manusia tapi nggak ada rupa. Sepersekian detik itu saya nggak bisa ngomong. Sampai tangan itu barulah saya bisa masuk kamar, duduk sambil ngeliat. Terus saya nanya, situ siapa? Dia nunjuk saya. Dari itu mulailah yang dikatakan orang, menurut orangnya, perjalanan spiritual. Lepas dari itu, hal yang pertama saya bisa ingat bukan bacaan apa, Ayatul Kursi. Gak diajar, gak diapa, itu masuk di telinga
saya itu langsung kakek saya kaget, siapa yang ngajarin. Kakek saya kebetulan ulama, jadi di Makassar itu kakek saya lebih dikenal imam besar Karwis. Saya menyebutin itu awal yang terbata-bata pertama hanya lancar 2 kali sebutan. Kakek saya kaget, siapa yang ngajarin, hanya suara. Inilah yang sampai sekarang itu saya nggak bisa lupa. Terus aja di hati itu bunyi, tanpa saya ini pun masih aja kita ngobrol pun gini bunyi terus, nggak tahu saya. Berzikir. Dan saya pernah ke daerah-daerah pun itu beberapa ketemu orang begitu juga. Ada yang pernah lebih lucu lagi, Bang. Ada orang kerasukan di pesisir pantai antara Makassarnya ke Takalar. Itu bara api dipakaikan untuk jadi air wudhu. Apinya bara api, bara saja panas, parah. Nggak dia. Terus dia sampaikan ke saya, jabatannya minta saya, dia cerita ini dari ini, sebut nama saya, tapi nama kampung saya kan Budianto itu nama dari Batak, tapi ada nama kampung saya disebut dan diberitahu asalnya dari mana. Saya kaget karena dia menyebut nama kakek saya yang berubahlah wujud yang menarik saya, yang tadinya itu besar jelek banget, ini berubah pertama menjadi wujud kakek saya yang di atas ini, kemudian tanpa wajah menaikkan saya kembali ke atas. Sadar, hilang mabuk saya, pulang ke rumah, mandi, salat subuh. Saat itu juga. 2 hari kemudian kakek saya sakit. Inilah awal beliau ini sakit sampai akhirnya meninggal. Sakit. Saya mimpi kakek saya. Kakek saya itu naik di atas gunung, saya bawa, saya jalan sama naik. Saya bangun, saya udah bilang, udah tuntun. Jadi yang menuntun itu saya. Sampai sekarang Terus Pak Jama, setiap hari itu yang terasa apa? jadi awalnya itu saya itu kan duduk di belakang sekolahan. Jadi di belakang sekolahan itu memang tempat lari-larian gitu anak-anak gitu. Cuman saya lebih mendekat ke laut, menghadap ke laut. Awalnya entah apa yang memikirkan tidak, tapi ngeblank. Nah di situ ulah nabrak dari arah laut itu, wah kenceng banget, langsung yes kayak yang disambar petir begitu saya. Nah mulai dari situ paling libur sehari, besoknya begitu. Ya maksudnya tetap sama atau beda kesurupannya gitu? Sama itu terus. Iya. Awalnya tanda saya ini nggak ada. Iya. Makanya saya bilang kan nenek saya
bilang sama kakak-kakak saya waktu dikumpulin semua kalian putri yang satu jaga ini yang menjaga kakak saya bukan ke saya. Makanya saya bilang ada di sini. Orang-orang pada nggak tahu, pokoknya daerah sini ada. Terus ada satu orang tadi malam siapa yang bilang emang ada di sini. Saya Ini Bang Gizi. jadi awalnya bang, bukan siapa pemaaf. Saya ke Cakrawala dari PH. Setelah saya merasa gak cocok dengan kerjasama kayak gini, kita yang berusaha ke orang yang menganggap usaha ini itu kan memakan hak orang namanya. Dan saya paling pantang makan hak orang, dan itu saya anggap sesuatu yang tabu bagi saya. Saya tinggalkan tempat itu. Saya ke Cakrawala. Pada saat saya di Cakrawala, teman-temannya merasakan bagus. Ini orangnya dia. Satu jalan ke ujung Cakrawala dari arah barat pelan-pelan dari pepohonan itu udah kelihatan sih sebenarnya. Itu pertama perempuan melihat ke saya itu tajam pertama, kemudian senyum, barulah muncul ini yang kedua lagi, tajam senyum. Cuma dia menyampaikan bahwa jangan di sebelah saya saja, kalau mau pangkas itu di sebelah sana untuk ini, tapi bersihkan aja di bawahnya. Saya beritahu apa yang disampaikan. Ini sampai yang pengelola awal Cakrawala itu bingung. Dari mana katanya Bapak tahu itu di situ nggak bisa di. Memang kenapa? Kita kalau kita mau dekat ke situ tuh nggak nyaman. Dia kayak merasa nggak nyaman. Orang tua di Cipelang situ dia nggak mau katanya, disuruh mau ke sana saya nggak mau. Emang kenapa? Nggak betah saya, asal mau ke sana aja nggak mau. Emang lewat dari situ dekat semua. Jadi saya itu minta asalnya dari mana? Bukan dari sebelah situ. Dari mata itu jadi ini lintasannya, saya dilarang, bukan dilarang sih, maksudnya disampaikan jangan sampai katanya nanti ya kejadiannya kayak begitu, banyak orang yang betah gitu kan. Tapi kalau ini bisa patokannya sini aja, saya izinkan kalau ini. Terus sebelum pergi dia masih sempat mengatakan, kamu datang di sini cuma mengundurkan, kamu datang di sini. Jadi saya nggak lanjutin lagi Cakrawala. Saya pergi rame Cakrawala. Sama apa bedanya PH kemarin yang tadinya mati hidup lagi. Itulah gaya yang ada sama saya, makanya disebut pejaji. Pejaji itu menjadikan. Jadi saya lanjutkan perjalanan saya waktu saya di Indonesia sampai kelas 4, kelas 5 masih terus. Di situ saya bilang saya bakalan jadi anak yatim. Sama guru saya kepala sekolahnya namanya Pak Ridwan itu bisa ngobatin seperti apa aja orang kerasukan segala macam. Ini enggak, tapi ini enggak. Sampai saya bilang saya bakalan jadi anak yatim. Pas di kelas 6 bulan Mei
Itu orang tua saya meninggal. Bapak saya. Iya, justru begini. Tahu karena ketakutan omongan saya ini banyak tepatnya gitu daripada melencengnya gitu. Ternyata saya dikeluarkan. Dari sekolah. Itu. Kayaknya seperti itu. Nah kesini. Timbullah ini. Kelihatan. Iya, sebelah tapi. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Nah, sudahnya itu saya berangkat ke sini. Kerawang. Kerawang kan mbah katanya langsung jadi kakek misalnya nenek saya ini baru kemarin mau meninggal tahun 2016 usianya 16 berapa? 16 jadi sama pinggangnya jadi satu tipis tipis. Yai Haji Lalirur Rahman. Saya disuruh pulang. Ibu saya ke rumahnya, suruh ngeber sama kakak saya yang saya tinggalin itu yang di Kerawang.